Ya, selamat berjumpa para pemirsa Bincang Relasi Harian Fajar. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kebencanaan dan teknik arsitektur di daerah bencana dan sedikit tentang sesar yang di Pulau Sulawesi. Sangat istimewa pada kali ini narasumber kita dua orang tokoh muda dan sangat luar biasa. Bersama kita melalui virtual Bapak Profesor Adi Maulana, seorang alumni Unhas dan juga alumni dari Jepang. Yang kita tahu kalau Jepang itu penanganan bencananya sangat bagus. Di samping beliau, tapi dia hadir di studio redaksi Koran Harian Fajar, ada Bapak Marwan Masinai ST MSc IAI, pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, yang juga dikenal sebagai Ketua Ikatan Alumni Arsitek Unhas daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ya, kita mulai dari Pak Prof. Pak Prof, bisa kita jelaskan sedikit bagaimana sesar yang ada di Pulau Sulawesi, mana yang aktif dan kira-kira potensi-potensi yang bisa menjadi bencana, karena kita tahu Palu, setelah Palu ada Mamuju. Nah, kita bisa jelaskan Pak Prof sedikit tentang sesar yang aktif di Pulau Sulawesi. Silakan Pak Prof. Ya, terakhir terima kasih Pak Faisal. Ya. Saya senang sekali bisa hadir di acara kali ini ya. Pertama-tama kalau misalnya kita berbicara tentang kebencanaan, khususnya tadi tentang gempa yang ada di Pulau Sulawesi. Jadi saya ingin menjelaskan secara umum saja bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ya, teman-teman semua lihat dalam peta, Pulau Sulawesi itu adalah satu pulau yang bentuknya sangat unik. Nah, dia hanya ada satu-satunya di dunia pulau yang berbentuk huruf K. Nah, kenapa bisa terjadi? Pulau Sulawesi itu sesungguhnya terbentuk akibat benturan dari 3 lempeng penyusun bumi. Jadi memang dari asal muasal ya Pulau Sulawesi ini sudah sangat unik. Dia terbentuk oleh akibat hasil interaksi dari arah timur ya, bergerak lempeng yang disebut lempeng Pasifik. Kemudian dari arah selatannya ada yang disebut dengan lempeng India Australia. Kemudian dari area baratnya itu ada lempeng Eurasia. Interaksi dari pertemuan 3 lempeng ini yang kemudian membentuk Pulau Sulawesi itu menyerupai huruf K. Jadi ada lengan utaranya, kemudian ada lengan selatannya, ada lengan tenggaranya, ada lengan timurnya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa memang Pulau Sulawesi ini sudah dari sananya, sebetulnya memang adalah pulau yang sangat aktif dari segi tektonikanya. Ya, karena memang dia disusun oleh interaksi 3 lempeng penyusun bumi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke lebih jauh ya, apa implikasinya terhadap katakanlah mungkin kehidupan kita yang ada sekarang, tentu saja interaksi lempeng tadi itu menyebabkan terjadinya beberapa patahan-patahan ya, karena kalau misalnya lempeng itu bergerak, tentu saja seperti puzzle, kalau kita beli puzzle untuk anak-anak kita ya, kalau satu bergerak pasti dia akan bergerak, yang lainnya akan bergerak. Nah, beberapa patahan atau yang sering disebut dengan sesar ya, yang cukup aktif di Sulawesi itu sebenarnya ada 16. Jadi bisa dibayangkan Pulau Sulawesi itu terdiri dari paling tidak ada 16 patahan-patahan aktif yang sampai sekarang itu masih menunjukkan geliat ya atau aktivitasnya. Tetapi yang paling besar yang kita katakanlah mungkin yang sampai saat ini itu menjadi fokus bagi para peneliti tentu saja adalah Palu Koro. Palu Koro itu adalah sebuah sesar yang mengarah dari arah timur laut menuju ke tenggara, itu tepat membelah bagian tengah Pulau Sulawesi melewati kota Palu. Jadi kota Palu itu merupakan lembah yang sebenarnya itu adalah jalur patahannya gitu. Jadi
Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berbicara relatif ke Sulawesi Selatan, patahan Palu-Koro ini dia mengarah ke arah tenggara, tetapi ada satu extension atau ada satu sambungan yang kemudian agak sedikit ke timur sedikit, itu membentuk yang disebut dengan Matano Faul atau sesar Matano. Sesar Matano inilah yang kemudian membentuk Danau Matano. Jadi Danau Matano itu adalah danau yang dibentuk oleh akibat adanya proses tektonik. Jadi dia bergeser, kemudian terbelah, kemudian dia membentuk satu danau yang salah satu danau purba yang paling dalam di dunia, dengan kedalaman 900 meter begitu. Nah, itu ada di Matano Faul. Nah, kemudian kita berarah ke lebih ke arah selatan lagi. Kita juga punya dua, ya, kalau untuk di Sulawesi Selatan, dua patahan yang cukup aktif sebenarnya, tapi karena kita tinggal di Makassar selama ini, sehingga kita tidak terlalu merasakan. Yang pertama disebut dengan patahan Polanai atau sesar Polanai. Sesar Polanai ini juga berarah relatif dari arah timur laut, ya, menuju ke arah tenggara, dan cukup banyak sebenarnya melewati beberapa kabupaten. Yang pertama dia melewati Kabupaten Pindrang, ya. Kemudian dia masuk ke daerah Sidrap, masuk pada Paris sedikit, kemudian dia ke daerah Sopeng, kemudian ke daerah Wajo, ya, Bone, kemudian di Sinjai, dan dia berakhir di Bulukumba, di daerah Tanjung Pira sampai dengan Selayar. Nah, ini sebenarnya cukup aktif. Cepat kita harus bersyukur. Kenapa? Karena magnitude yang kemudian dihasilkan, ya, itu alhamdulillah kita pernah di atas 7. Ya, jadi dia rata-rata 5 ke bawah, dan kita harapkan kalau dia cukup aktif itu sebenarnya cukup baik. Apa artinya energi yang ada itu selalu dilepaskan. Nah, dibandingkan kalau misalnya dia aktif tetapi sudah sekian lama tidak aktif. Nah, itu artinya apa? Itu artinya energi yang kemudian diakumulasi itu akan bertambah besar. Nah, suatu saat ketika batuan-batuan yang ada di situ sudah tidak bisa lagi untuk menerima energi yang ada, maka dia nanti akan melepaskannya dalam bentuk gempa yang kemudian mempunyai magnitudo besar. Nah, jadi memang Wolanai Faul ini beberapa tahun yang lalu, kita tahu tahun 1996, ya, itu juga pernah aktif di situ. Kemudian yang terakhir di situ kita lihat ada yang disebut dengan patahan sesar Sadang, ya, atau Sadang Faul. Sadang Faul ini yang membentuk Sungai Sadang, dia memanjang dari arah utara, dari arah Toraja, kemudian dia ke Entrekang, ya, sampai kemudian ke arah Pindrang. Nah, itulah patahan-patahan yang harus diwaspadai, ya, di Sulawesi Selatan. Nah, termasuk sebenarnya di Sulawesi Barat, ya, Majene Faul, ya, itu adalah salah satu patahan yang aktif juga, yang memanjang dari arah Majene sampai dengan ke arah Mamuju. Nah, semua ini sebenarnya dihasilkan dari interaksi yang 3 level besar yang saya sebutkan di awal tadi. Begitu barangkali. Terima kasih Pak Prof Hadi. Kita tahan dulu sebentar. Kita pindah ke Pak Marwan Masinai. Ini Pak Prof tadi sudah jelaskan ada 3 sesar atau patahan besar yang aktif di Sulawesi. Tadi belum disebutkan tentang bahwa ada sesar Matano, Wolanai, dan Sadang. Nah, kelihatan ada pusat patahan yang berada di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira bagaimana bentuk antisipasi kita warga di daerah yang kira-kira yang terkait dengan sesar itu? Silakan Pak. Terima kasih. Ini penjelasan dari Prof Adi terkait dengan sesar yang berada di Pulau Sulawesi. Sebenarnya kita nggak perlu panik, ya, sama dengan Jepang. Jepang itu intensitas gempanya juga tinggi, tapi masyarakat mereka tidak panik. Mereka ada edukasi kepada mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tetapi selain itu ada sistem yang dia bangun terkait dengan bangunan gedung. Saya ingat beberapa tahun sebelum gempa di Palu dan gempa di Mamuju, saya pernah menyampaikan bahwa begitu pentingnya bangunan yang dibangun itu harus memenuhi standar teknis. Jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020,
tentang Cipta Kerja berkaitan dengan bangunan gedung, itu ada proses, ada 4: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pelestarian. Nah, terkait dengan perencanaan, tentu harus yang pertama adalah desain arsitektur tersebut harus direncanakan oleh arsitek yang memiliki surat tanda registrasi arsitek STRA. Kenapa dengan STRA tersebut? Maka kompetensi seorang arsitek dalam merencanakan bangunan gedung itu memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kedua, bahwa tentu kita juga tidak terlepas dengan tata ruang. Nah, ini jadi dengan adanya sesar-sesar tersebut, maka kita harus revolusioner berpikirnya mengubah tata ruang tersebut dengan berbasis kepada kebencanaan seperti sesar tersebut. Misalnya ketika dia berada di pusat sesar, maka diusahakan tidak ada pemukiman di situ. Kalaupun ada, dia harus memenuhi standar teknis yang ada. Nah, pertama misalnya begini, ketika kita berada di lokasi itu, maka kita juga memiliki namanya standar SNI Kebencanaan 2019. Jadi itu yang bisa digunakan ketika kita merencanakan struktur terkait di daerah bencana tersebut. Jadi saya kira Pak Marwan ini harus sangat ketat tentang tadi register supaya arsitektur ya, supaya bangunan-bangunan itu bisa dibangun dalam kaitan mengantisipasi bencana. Jadi saya kira saya dengar Pak Marwan baru saja pulang dari Palu, Rakernas Ikatan Arsitek, terus juga pernah ke Mamuju, dan jauh-jauh hari sebelumnya Pak Marwan mengatakan bahwa ini loh ada bahaya-bahaya mengancam kita, tapi kemudian itu tidak mendapat perhatian dari pihak terkait. Nah, ke depan ini seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana terkait dengan persetujuan bangunan gedung itu sangat ketat, dalam artian bahwa bangunan-bangunan yang ingin dibangun harus memenuhi persetujuan dari tim profesi ahli. Tim profesi ahli ini dulunya namanya di undang-undang sebelumnya namanya tim ahli bangunan gedung. Sekarang karena ada undang-undang Cipta Kerja, maka tim ahli bangunan gedung tersebut belum menjadi tim profesi ahli. Nah, tim profesi ahli inilah yang akan mengontrol bagaimana perencanaan tersebut memenuhi standar teknis yang ada. Misalnya, ketika kita ingin bangun misalnya 10 lantai, maka di dalamnya ada tim profesi ahli yang terdiri dari ahli struktur, arsitektur, dan mekanika elektrikal. Nah, dia akan mengontrol semua sistem struktur arsitekturnya yang betul-betul memenuhi standar teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah itu harus dimasukkan dalam saya tahu bahwa kalau kita mau mendirikan bangunan misalnya, itu kan harus ada analisa mengenai dampak lingkungannya. Nah, apakah dia masuk situ dan harus dilaksanakan secara ketat? Karena kalau tidak, ini akan berbahaya di kemudian hari. Karena ini sistem online ya, tetapi diproses di tahap konsultasi menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi terkait dengan misalnya pertama, misalnya tata ruang tuh, kalau dia berada di sesar, maka betul-betul persyaratan teknisnya itu yang harus ketat. Kemudian kedua adalah terkait dengan persyaratan arsitekturnya dan strukturnya. Ada perhitungan-perhitungan yang tidak boleh disepelekan oleh setiap perencana atau pelaksana konstruksi bangunan gedung. Ketiga, tentu ketika dalam pelaksanaan, maka kalau speknya misalnya betonnya mutu kelas A itu, maka dia harus itu juga yang digunakan di pelaksanaan. Jangan mengurangi misalnya mutu betonnya atau pembesiannya. Ini akan fatal ketika misalnya terjadi gempa di suatu tempat. Ini semakin menarik, Pak Marwan. Pak Prof, kita tahan dulu karena nanti ke depan kita bisa jelaskan tentang juga bagaimana kita bebas dari daerah likuifaksi supaya tidak bisa membangun situ.
Ya, kita kembali dulu ke studio karena ada yang mau lewat. Ya, terima kasih kepada para pemirsa. Kita kembali lagi ke studio. Pak Prof, ini semakin menarik. Dari 3 lempeng yang di Pulau Sulawesi yang aktif ini, ternyata ada 2 lempeng yang saya tadi tarik kesimpulan bahwa itu kena di situ di Pindrang, ya, di Sesar Walanae dan Sesar Sadang. Itu ada Pindrangnya di situ, terus Sidrap, Pare-Pare, Sopeng sampai Selayar. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah setempat untuk mengantisipasi bila terjadi atau ketika sesar ini aktif, Pak Prof? Ya, yang pertama tentu saja patahan ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa? Artinya pasti akan terjadi begitu. Artinya pasti akan aktif. Ya. Yang pertama kita harus saya sepakat tadi kita tidak perlu panik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui biasanya kita lebih sikap. Nah, permasalahannya sekarang itu kan sebenarnya banyak yang tidak tahu. Nah, padahal informasi-informasi seperti ini harusnya memang diedukasi, ya, diberikan edukasi kepada masyarakat. Ini bukan kutukan, ya, ingat, bukan kutukan, tapi memang kita dari sananya, dari secara sunatullah, ya, Yeah. hidup di daerah yang kemudian sangat-sangat riskan, ya, atau sangat berpotensi untuk terjadi gempa. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan. Ya, kita meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang kemudian tinggal di daerah sepanjang patahan itu, zona patahan itu. Kemudian yang kedua tentu saja upaya-upaya mitigasi. Nah, 2 hal ini itu terkendala dengan rendahnya literasi. Jadi hal-hal yang sifatnya literatif, ya, di masyarakat itu sebenarnya harus terus digali. 2 hari yang lalu kemarin saya memberikan webinar di Aliansi Jurnalis Independen, ya, itu tentang bagaimana menghadapi bencana ini, dan kemudian saya ditanya tentang tingkat literasi bencana masyarakat Indonesia. Kalau misalnya saya bandingkan dengan Jepang, ya, kebetulan saya pernah sekolah di sana, ya, tentu sangat jauh berbeda. Dari 1 sampai 10 saya memberikan nilai 3. Kenapa saya memberikan nilai 3? Karena literasi bencana itu ada 4, ada literasi 1, 2, 3, 4. Nah, kita itu masih di literasi tingkat awal saja, ya, itu kita belum. Apa itu literasi tingkat awal? Literasi tingkat awal itu adalah kemampuan untuk kemudian bisa membaca, ya, kemudian bisa memahami, ya, simbol-simbol atau kemudian juga semacam tanda-tanda, ya, yang kemudian identik dengan bencana. Nah, ini kita di literasi dasar saja sangat kurang. Sementara di atasnya dasar itu ada namanya literasi fungsional. Apa itu literasi fungsional? Literasi fungsional itu adalah kemampuan untuk mengikuti pesan-pesan dalam panduan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Kemudian baru kita melangkah ke literasi level 3, itu adalah literasi komunikatif, ya. Itu adalah kemampuan lanjut dari tahap fungsional tadi dan sudah dapat membantu dan menangani kondisi bencana. Kemudian yang terakhir itu adalah literasi kritis. Nah, literasi kritis ini sudah levelnya yang masyarakat di Jepang, ya. Literasi kritis ini literasi di mana hampir semua masyarakat itu sudah memahami, ya, sudah memahami dan sudah mampu untuk kemudian mengikuti anjuran-anjuran, pesan-pesan, ya, dalam katakan mungkin panduan untuk kemudian bisa terhindar dari bencana. Ya, seperti contohnya begini, kalau misalnya kita tinggal di daerah bencana, ketika bencana itu terjadi, kalau kita punya literasi yang bagus, kita akan tahu bahwa bencana ini apakah kira-kira magnitudenya berapa. Ya, kalau misalnya ternyata kita lihat lampu-lampu bergoyang, ya, kemudian kita lihat barang-barang di atas meja itu kemudian bergetar, ya, kemudian kita lihat kaca-kaca bergetar, kemudian ada yang pecah, kita bisa secara kasar mengetahui bahwa ini gempa, ini punya magnitudenya 6, sehingga kita harus, karena kita rumah kita itu tidak didesain, atau bangunan yang dimana kita berada tidak didesain, ya, untuk kemudian bisa bertahan di gempa dengan skala 6, berarti kita harus kuat.
Tapi kalau kita yakin bahwa ini katakanlah ini gempanya ini mungkin hanya sekitar 5 magnitude ya. Nah, sehingga kita berlindung saja ya, dicari tempat-tempat di dalam rumah itu yang kemudian bisa melindungi kita dari barang-barang yang ada. Kenapa? Karena yang perlu dicatat, gempa itu tidak mematikan. Yang mematikan itu sebenarnya bangunan. Ya, jadi kalau kita lihat setiap pada gempa, kalau misalnya kita lihat korban-korbannya, itu pasti korban-korbannya itu terkena runtuhan bangunan. Nah, makanya tadi saya sepakat tadi bahwa di Indonesia itu sebenarnya sudah ada building code itu sudah ada. Nah, jadi building code itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 20 ya 2002 tentang bangunan gedung ya. Kemudian juga ada peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2005. Nah, kalau kita lihat juga dari Kementerian PUPR, dari Badan Geologi, itu sebenarnya sudah membuat peta gempa Indonesia. Makanya sangat disayangkan kemarin kalau kita lihat kenyataan yang ada di lapangan, Mamuju dan sekitarnya itu sebenarnya sudah dimasukkan di dalam satu daerah zonasi gempa yang berskala menengah sampai tinggi, dan kemudian di situ sudah diatur ya kekuatan gempanya berapa, kemudian ground penetration acceleration-nya itu berapa ya, acceleration-nya itu berapa. Nah, sehingga dari situ semestinya bangunan-bangunan yang ada di atas Mamuju, terutama bangunan-bangunan publik, saya statementnya di bangunan-bangunan publik ya. Apa? Karena kalau bangunan publik artinya dibangun dari anggaran negara. Anggaran negara berarti kan harus mengikuti undang-undang yang ada semua. Nah, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 di situ dengan sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu wajib untuk kemudian melindungi masyarakatnya dan kemudian melakukan usaha-usaha dalam hal manajemen bencana, pengurangan risiko bencana. Ya, maaf Pak Pros. Udara bencana. Ini yang masalah sebenarnya di kita. Saya potong Pak Prof. Tidak di ini ya, silakan. Ada yang mengatakan bahwa ini just joke ini Pak Prof. Katanya kalau lampu nyala padam itu tanda-tanda akan terjadi bencana. Nah, yang banyak terjadi sekarang nyala lampu itu seperti di tempat hiburan malam. Terus ini saya kira yang sangat penting tentang literasi kritis ini. Saya kira juga yang penting memahami literasi ini adalah kalangan pemerintah, utamanya dalam pembangunan desain arsitektur bangunan-bangunan publik, kantor-kantor pemerintahan. Nah, kalau dia sudah tahu, kenapa mesti membangun di daerah-daerah yang rawan bencana begitu, Pak Prof. Nah, terakhir barangkali Pak Prof ada closing statement tentang apa materi yang kita bicarakan pada saat ini, Pak Prof. Ya, jadi saya selalu menghimbau di beberapa kesempatan. Yang pertama, kita harus mengikuti building code. Jadi permasalahan utama yang terjadi di kita, ya, saya juga sepakat tadi ada rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruang wilayah, saya hampir beberapa daerah itu, hampir semua daerah di Indonesia Timur saya diminta untuk kemudian melakukan justifikasi RT/RW. Itu sama sekali saya bisa katakan hampir sekitar 80% ya, kalau di wilayah-wilayah provinsi dan juga kabupaten-kabupaten besar yang saya nilai, itu 80% RT/RW itu dibuat tanpa melakukan konsiderasi tentang hal-hal yang sifatnya kebencanaan. Ya, kenapa? Karena memang literasinya kurang. Jadi orang itu mengatakan ya gempa kan tidak terjadi tiap hari. Oke, gempa tidak terjadi tiap hari. Tetapi bagaimana kalau dia terjadi besok dan kita ada di situ? Dan ini wallahu alam. Gitu. Artinya kita harus antisipasi. Ya, kenapa? Karena biar bagaimanapun juga nyawa satu orang itu tidak ada artinya priceless gitu. Artinya kita harus betul menyelamatkan nyawa. Nah, apa yang terjadi di Mamuju itu sebenarnya sudah memberikan kita pelajaran yang entah ke berapa puluh kali, berapa ratus kali, bahwa begitu pentingnya itu untuk kemudian bisa, kalau ingin membangun kita harus melihat building code, kita harus melihat gempa nasional Indonesia, ya, kita kemudian harus melihat juga katakanlah mungkin tadi Pak Marwan sudah menjelaskan ya tentang syarat-syaratnya itu, syarat bangunan di atas gempa disesuaikan dengan
kekuatan gempa yang ada di sana. Jadi ada permasalahan sebenarnya di kita itu karena selalu menganggap pertama ya gempa itu adalah kutukan, gempa itu tidak terjadi tiap hari, karena itu ya sangat tergantung dengan kesalehan orang-orang yang ada di situ ya. Bahwa kemudian kita harus caleg, kita harus rajin sholat, itu adalah kewajiban. Bukan karena kita takut karena terkena bencana begitu. Itu adalah kalau misalnya bagi kita ini umat muslim itu adalah kewajiban. Jadi jangan karena kita takut akan kena bencana sehingga kita harus istiqosa, bahwa memang ada sekatulnya kita hidup di daerah yang rawan bencana, sehingga memang kitalah yang kemudian harus sadar diri ya. Jadi bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hablum minan nas, tapi juga hablum minal ardi ya. Cintai lingkungan, cintai alam ini. Kita tahu bahwa alam ini memang ada daerah-daerah di mana gempa itu berada, memang dari sananya sunatullah. Kitalah yang kemudian harus menyesuaikan diri untuk hidup di daerah bencana. Seperti itu. Lantas, saya, Pak Faisal. Literasi kebencanaan itu sebenarnya menjadi tupoksi siapa, Pak Prof? Ya, tadi literasi kebencanaan itu negara. Ya, jadi sebenarnya begini, literasi kebencanaan ya itu harus masukkan dalam kurikulum. Di Jepang ya, barangkali mungkin juga para pendengar yang ada di Jepang itu tahu, literasi kebencanaan itu adalah semacam pendidikan ya tentang kebencanaan, itu sudah dikenalkan dari mereka itu semenjak TK ya, semenjak kindergarten di sana. Mereka diajari bagaimana cara melakukan evakuasi ya, jadi diajari dengan simulasi. Kemudian mereka diajari bagaimana kalau misalnya terjadi katakanlah mungkin kerusuhan, kemudian terjadi banjir, terjadi gempa bumi, terjadi kemudian gunung api, mereka tahu di mana mereka harus berkumpul ya. Nah, ini kan adalah sebuah pengetahuan yang kemudian harus diajarkan ya, harus kemudian diinternalisasi dalam masyarakat ya, terutama masyarakat seperti Indonesia, Filipina, kemudian Jepang, Amerika juga ya. Amerika di bagian barat ya, itu ada namanya San Andreas Fault di California, itu salah satu patahan juga yang paling besar di dunia ya. paling istilahnya mungkin dahsyat juga, dan kemudian paling banyak mengambil korban ya beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, itu mereka mempersiapkan diri sejak dini. Jadi semua masyarakat itu diajari bahwa kita ini hidup di daerah bencana, sehingga kita harus punya pengetahuan bagaimana caranya menghadapi bencana tersebut, sehingga resikonya itu bisa kita kurangi. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghentikan ketika gempa itu terjadi. Jadi ketika gempa itu terjadi dan kita juga tidak tahu kapan terjadi, tapi kita tahu bahwa daerahnya sudah ada di jalur-jalurnya, itu tidak akan ada orang yang walaupun kita artinya mudah-mudahan saya tidak takabur di sini ya. Walaupun kita di situ luar biasa di situ menahan ya, karena mungkin ada yang punya baca-baca dan sebagainya, tapi kalau dia sudah mau terjadi itu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi lah kemudian yang kita harus tingkatkan. Jadi saya terakhir seperti ini. Sebenarnya Indonesia ini beruntung. Harusnya kita menjadi negara yang mempunyai ilmu dan teknologi paling canggih di dunia dalam menghadapi bencana. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah laboratorium bencana. Nah, itu yang saya ingin katakan. Sehingga arsitekturnya, orang arsiteknya itu harusnya orang-orang yang paling jago dalam mendesain bangunan ya, yang memang betul-betul anti gempa gitu. Sama dengan gempa, karena bayangkan gempa itu di samping kita begitu. Kita hidup dengan bencana ya, terutama gempa bumi dan sebagainya. Itu barangkali Pak Faisal. Jadi sangat menarik ini. Bisa sharing karena itu bagian dari literasi. Jadi Jadi saya kira menarik sekali Pak Prof, dan literasi itu adalah saya kira bukan hanya tugas negara tapi tugas kita bersama. Tapi karena sebagai kita sebagai negara kita sebagai laboratorium bencana, boleh katakan seperti itu. Nah, ini saya kira tugas berat juga ini bagi teman-teman di kalangan arsitektur. Nah, bagaimana Pak Marwan menyikapi hal seperti ini? Tadi Pak Prof sudah mengatakan bahwa gempa tidak mematikan, tetapi yang mematikan itu adalah bangunan. Nah, bagaimana ini Pak Prof, Pak Marwan ini menyikapi
kondisi seperti ini? Baik, sebenarnya begini, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu punya mekanisme, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pembongkaran. Nah, di dalam mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu sudah mengatur, misalnya dalam proses perencanaan itu, maka arsitek yang merencanakan itu harus punya surat tanda registrasi. Artinya arsiteknya yang harus ahli. Jadi bangunan itu diserahkan pada ahlinya. Kemudian yang kedua, di dalam proses itu ada namanya untuk bangunan baru itu secara otomatis kalau misalnya dia sudah memenuhi persyaratan teknisnya dari awal sampai selesai pelaksanaan, maka mekanismenya ada namanya sertifikat layak fungsi. Dia akan keluar tuh otomatis namanya sertifikat layak fungsi. Nah, kedua, ketika akan proses setelah ada 2 bangunan baru itu otomatis SLF-nya keluar. Tetapi bangunan existing yang ada ini itu juga perlu diaudit, dilihat. Maka yang mengontrol tentang bangunan-bangunan existing itu ada namanya pengkaji teknis. Pengkaji teknis ini ada 3 unsur, ahli arsitektur, sipil, dan mekanika elektrikal. Nah, mereka lah yang mengaudit bangunan-bangunan existing ini apakah dia layak atau tidak layak. Nah, hasil rekomendasi mereka itu misalnya layak dan tidak layak itu harus diperhitungkan betul karena mereka adalah para ahlinya. Nah, olehnya itu mekanisme yang di undang-undang ini kita harus melaksanakannya dengan baik. Nah, closing statement barangkali Pak Marwan. Ya, baik. Apa rekomendasi yang diperlukan terkait juga mungkin hasil rakernas IAI di Palu baru-baru ini? Rekomendasi kami bahwa pertama adalah bagaimana tata ruang itu harus berbasis kebencanaan. Artinya apabila berada di daerah-daerah potensi kebencanaan tinggi, maka itu daerah pemukiman dan sebagainya itu harus dihindari karena itu membahayakan bagi masyarakat. Kedua, di dalam proses perancangan arsitektur maka serahkanlah pada ahlinya, arsitek yang memiliki surat tanda registrasi. Ketiga, di dalam membangun itu ada pengawasan yang ketat. Kemudian setelah itu ada namanya pengkaji teknis yang mengontrol apakah layak dan tidak layak suatu bangunan gedung. Ketiga, kita harus bekerja sama semua dan pemerintah, Pemkot, Pemda, Pemprov harus bersinergi semua agar kita jangan membangun apa adanya. Kita harus membangun berdasarkan memenuhi standar teknis yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi bagaimana dengan ini terakhir sekali nih Pak Marwan. Bagaimana dengan bangunan publik yang banyak roboh di daerah bencana beberapa waktu yang lalu? Nah, sayang sekali seharusnya bangunan publik itu yang harus ketat sekali persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Karena apa? Karena publik banyak yang menggunakan di situ. Nah, saya sedih sekali ya, bangunan-bangunan publik banyak yang rubuh di daerah bencana. Seharusnya itu menjadi perhatian kita bersama bahwa bangunan publik itu tidak direncanakan sembarangan oleh seorang bukan arsitek, harus diserahkan pada ahlinya. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat kita, menyangkut dengan nyawa masyarakat kita agar bisa tersamakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Ya. Jadi saya kira Pak Marwan, Pak Prof, kita sepakat bahwa literasi kebencanaan ini adalah tugas kita bersama, dan yang kedua adalah sesuatu serahkan kepada ahlinya. Saya kira agama juga mengatakan seperti itu, bahwa sesuatu serahkan kepada ahlinya. Ya, saya kira semakin menarik, banyak sekali hal yang masih bisa menjadi perbincangan kita. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Prof, Pak Prof Adi Maulana. Terima kasih Pak Marwan yang memberikan waktunya yang sepulang dari Jakarta dari tengah kesibukannya sebagai pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Pusat, berkunjung ke kantor kami dan memberikan pencerahan terkait dengan literasi arsitektur.
Terima kasih Pak Prof. Para pemirsa. Ya, terima kasih Pak Prof ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing di satu tempat yang lain. Kita sebelum berakhir kita ngopi dulu. Kalau Pak Prof ngopinya secara virtual, karena kebetulan kita di studio kita disiapkan oleh panitia ngopi. Silakan kita ngopi. Silakan Pak Prof. Ya. Kita kembali ke studio. Iya, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Pak Marwan. Ya.